Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Baik ya. Apa kabar hati yang masih tetap gelisah, yang hari ini masih merasa dikejar-kejar dan diuber-uber sama yang namanya DC aplikasi pinjol? Ya, hari ini apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita harus mampu untuk tetap bersikap tenang, tidak panik berlebihan, dan jangan menciptakan ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Itu semua semu dan itu hanya omong kosong. Baik, hari ini orang yang paling tahu tentang diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bahkan mungkin orang yang terdekat dengan kehidupan kita sekalipun mungkin tidak akan mengetahui sedetail mungkin masalah apapun yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi orang yang paling berkemungkinan besar untuk bisa merubah situasi dan kondisi saat ini adalah diri kita sendiri. Ya, jadi itu kata pembuka untuk bisa diresapi, difikirkan ya. Kita gunakan akal sehat, logika kita supaya kita bisa menghadapi masalah aplikasi pinjol ini dengan tidak salah langkah, dengan tidak panik berlebihan. Baik ya, hari ini banyak yang melaporkan bahwasannya DC dari aplikasi pinjol mau datang ke rumah. Dan apa benar ya, aplikasi-aplikasi pinjol ini akan datang ke rumah kita dengan membawa beberapa orang debt collector lapangan untuk melakukan penagihan tentang hutang aplikasi pinjol yang sebenarnya gak seberapa. Hari ini siapa yang udah pinjol di 4, 5, 10, 15 aplikasi. Dan mungkin total pinjamannya ada yang sampai dengan 20, 30 atau 40 juta rupiah. Tapi itu semua terjadi di mungkin 5, 6, 7 aplikasi pinjol. Jarang banget ya hari ini satu aplikasi pinjol itu bisa dapat limit 50 atau mungkin 20 juta, ya jarang lah. Itu kalau dihitung-hitung, kalau sampai ada yang dapat limit sampai dengan 20 juta per hari ini, itu coba dihitung dengan akal sehat, coba dihitung dengan matematika yang sederhana, berapa biaya bunga atau denda yang udah kita bayarkan sehingga kita diberikan limit sampai dengan 20 juta rupiah. Rata-rata hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu memberikan limit setelah kita membayar beberapa kali. Bahkan hari ini banyak yang mengeluh dapat limit itu stagnan atau tidak bergerak atau mungkin tidak bertambah karena dengan berbagai macam alasan. Kita nggak ngerti. Dan ketika itu kita tanyakan kepada pihak aplikasi, mereka mengatakan itu adalah dari hasil tim analisis sistem ini itu segala macam. Kita nggak ngerti sampai dengan sejauh itu. Nah, hari ini terkait tentang debt collector lapangan yang katanya mau datang ke rumah guys. Siapkan hari ini dana pembayaran Anda secara tunai dan sediakan materai 10.000. Kami akan menjemput hutang Anda. Siapa hari ini yang sudah mendapatkan pesan-pesan seperti itu? Pesan yang mungkin dikirimkan melalui WA atau mungkin via email atau mungkin di telepon dengan nada yang sedikit agak kasar. Ada yang sebanyak agak kasar. Kalau sedikit rasanya jarang hari ini ya. Aplikasi-aplikasi pinjol itu DC-DC lapangannya yang sedikit kasar. Rata-rata memang sebanyak kasar, bukan sedikit kasar. Oke, hari ini yang mendapatkan pesan tentang menyuruh menyiapkan dana tunai, dana pelunasan, menyiapkan materai yang akan katanya membawa Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Banyak banget ya aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini yang mengirimkan pesan menyeramkan seperti itu ketika kita tidak mampu menggunakan akal sehat kita. Baik, hari ini untuk semua yang mendapatkan pesan seperti itu, tidak perlu panik dan jangan takut lagi. Logika sederhananya, apabila memang setiap aplikasi pinjol yang mengirimkan pesan seperti itu memang memiliki debt collector lapangan, maka mereka tidak akan kirimkan pesan itu kepada kalian. Mereka tidak akan menjanjikan jam berapa mereka akan datang ke rumah kalian. Ya, kami tunggu sampai dengan pukul 15.00 hari ini. Kami akan langsung menjemput hutang Anda ke rumah Anda. Nah,
yang hari ini sedang terjadi itu banyak dari teman-teman kita itu sedang panik karena mendapatkan pesan seperti itu. Banyak yang udah ketakutan, banyak yang udah meninggalkan rumah, banyak yang udah mungkin kabur ke rumah temannya, ke rumah saudaranya gara-gara mendapatkan pesan seperti itu. Logika sederhananya ya, untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol yang memang sudah memiliki debt collector lapangan itu, yang memiliki file collection DC lapangan itu tidak akan memberitahukan kapan mereka mau datang. Jadi yang aplikasinya mengirimkan katanya mau melakukan penjemputan ke rumah pukul 15.00 dengan beberapa tim debt collector lapangan, bahkan mungkin ada yang mengirimkan video di dalam mobil, ada yang mengirimkan surat penanda tanganan atau mungkin pembayaran secara kontan di beberapa aplikasi-aplikasi pinjol itu dinyatakan bohong. Jadi jangan buru-buru percaya. Logika sederhananya seperti itu saja. Apabila memang mereka memiliki debt collector lapangan, mereka tidak akan memberitahukan mereka akan datang. Kalau seandainya semua aplikasi pinjol memberitahukan mereka akan melakukan kunjungan ke rumah, ya kita pasti udah buru-buru kabur. Logika sederhananya seperti itu saja. Jadi nggak usah panik lagi. Oke ya, jadi udah cukup jelas dan terjawab tuntas hari ini pada video kali ini. Nah, untuk kalian yang mungkin hari ini sedang panik, coba carilah waktu yang tepat untuk menggunakan logika-logika sederhana kita lah, ya kan. Dan apa mungkin ya aplikasi-aplikasi pinjol itu akan melakukan penjemputan ke rumah kita hanya dengan nominal mungkin ya 1 juta, 2 juta atau mungkin 3 juta rupiah saja. Rasanya nggak mungkin karena mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak ketimbang yang mereka mau tagih. Nah, coba bayangin kalau seandainya hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu keseluruhan berkantornya itu di Jakarta, di ibu kota. Nah, sekarang kalian ada yang minjol dari Riau, dari Kalimantan, Bali, Pekanbaru, Medan. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung, ya kan, ada yang dari Jawa Barat, Bandung, banyak banget. Nah, berapa lagi yang harus dikeluarkan perusahaan hanya untuk menjemput hutang kalian itu nggak seberapa. Jadi rasanya itu masih cukup tidak mungkin dilakukan aplikasi-aplikasi pinjol. Nah bang, hari ini gue udah ketemu langsung bang sama yang namanya DC pinjol. Mungkin dari aplikasi Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, atau mungkin dari aplikasi-aplikasi yang lain seperti Home Credit. Nah itu memang ada di setiap daerah tertentu saja. Jadi logikanya seperti ini. Kalau seandainya memang debt collector lapangan dari aplikasi tersebut ada di daerah kalian, maka mereka akan langsung datang saja tanpa melakukan pemberitahuan atau memberikan aba-aba. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak semua aplikasi pinjol hari ini memiliki debt collector lapangan. Seperti yang ada hari ini ya, yang kita ketahui itu seperti Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, dan Home Credit ya, dan beberapa aplikasi yang lainnya itu masih hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya kalau seandainya memang di daerah tersebut ada debt collector lapangan dari aplikasi pinjol tersebut, itu masih hanya untuk di sekitaran ibu kotanya saja, kota besarnya saja. Kalau kita tinggalnya di pelosok-pelosok atau mungkin kita tinggalnya di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, itu masih cukup jarang ditemukan debt collector lapangan dari aplikasi pinjol ya. Jadi hari ini kita nggak perlu buru-buru panik lagi, kita harus mampu untuk tetap berpikir positif. Pesan ini bolak-balik udah gue sampaikan. Ternyata permasalahan aplikasi pinjol ini hanya bisa diselesaikan ketika kalian mampu untuk bersikap tenang. Ketika kalian mampu untuk tidak panik dan menakut-nakuti diri sendiri dan stop gali lubang, tutup lubang lagi. Maka secara otomatis pula masalah aplikasi pinjol ini akan selesai secara perlahan-lahan. Ya, nggak bisa secara keseluruhan, nggak bisa dengan ujuk-ujuk. Karena udah panik tadi itu kita pengen ngelunasin semuanya dengan secara spontan, nggak bisa. Karena kita nggak punya kekuatan finansial untuk melakukan hal itu saat ini. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam, yang mungkin sedang galau ya kan, yang mungkin hari ini udah gak nafsu makan lagi, udah malas kerja, yang hari ini mungkin udah nggak kepikiran buat bisa fokus lagi. Ayolah kembali segera bangkit dari semua keterpurukan perekonomian hari ini, termasuk dalamnya masalah hutang aplikasi pinjol. Kita mampu untuk terus berprestasi dan akan kita bayar nanti ketika kita memang sudah mampu untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.